Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa seperti biasa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk di tema 9, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Nah, di mana kemarin kita sudah mempelajari subtema 1 dari mulai pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran yang subtema 2. Maksudnya kita masuk di subtema 2 pembelajaran yang pertama. Oke, baiklah. Tanpa membuang waktu kita langsung saja untuk masuk mempelajarinya. Baiklah anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran iklan di pembelajaran sebelumnya, di mana Pak Firman sudah menjelaskan dari pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tentang pengertian iklan, unsur-unsur iklan, dan ciri-ciri bahasa pada iklan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana penyebaran iklan itu sendiri. Nah, di mana penyebaran iklan ini beragam dan macam-macam bentuknya. Nah, misalkan contohnya penyebaran iklan itu bisa lewat dari radio atau tayangan radio, bisa juga dalam bentuk televisi, dalam video visual, dan juga yang ketiga yaitu adalah seperti di laman internet. Oke. Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu dari penyebaran iklan yang tadi Pak Firman sudah sebutkan. Oke, yang pertama yaitu adalah tayangan radio. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah radio. Oke, iklan radio merupakan media elektronik yang mengandalkan pendengaran. Nah, iklan yang ditayangkan di dalam radio dinamakan iklan radio. Nah, iklan di radio memiliki ciri khas, yaitu hanya dapat ditampilkan dalam bentuk audio atau suara. Biasanya iklan di radio ini berupa percakapan, musik, dan efek suara. Oke. Yang kedua ada iklan televisi. Nah, televisi merupakan media elektronik audio visual. Artinya, televisi ini merupakan media elektronik yang dapat dilihat dan didengar. Oke. Iklan televisi adalah iklan yang ditayangkan di dalam televisi. Nah, iklan di dalam televisi berupa gambar, suara, dan gerak, sehingga iklan di televisi lebih menarik perhatiannya. Oke. Dan yang ketiga ada iklan internet. Nah, iklan internet merupakan iklan yang ditayangkan secara online, baik melalui website, blog, maupun media sosial atau sosmed. Nah, bentuk dari iklan internet ini sangat beragam. Nah, iklan dapat berupa iklan yang hanya dapat dilihat, didengar, maupun dilihat sekaligus dan didengar. Nah, iklan internet ini muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet pula mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Nah, informasi dapat disajikan lebih dramatis, interaktif dengan menggunakan internet tentunya. Nah, baiklah, setelah kalian tadi mengetahui bagaimana penyebaran iklan media elektronik, nah kita akan masuk bagaimana paparan iklan media elektronik tersebut, dimulai dari tadi paparan seperti contohnya radio, paparan televisi, paparan internet. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana secara ringkas bahwa untuk paparan iklan radio itu hanya menggunakan sebuah efek suara atau suara. Nah, sedangkan untuk paparan iklan televisi itu berupa audio visual atau video berbentuk video dan menggunakan suara tentunya. Nah, ini akan lebih menarik ketimbang dengan menggunakan paparan radio. Nah, selanjutnya ada paparan dalam bentuk internet. Nah, kalau misalkan tadi kan radio itu hanya terbatas menggunakan suara, sedangkan televisi itu penggabungan antara video dengan suara. Nah, untuk internet inilah yang paling lengkap, karena di dalam internet itu semuanya bisa terdapat, bisa dari suara, audio visual, bahkan seperti gambar yang menarik, misalkan video yang interaktif, dramatis, dan juga kalimat dan media cetak atau pamflet yang ditayangkan juga bisa berupa macam-macam, misal desain grafisnya lebih menarik, misalkan seperti itu. Nah, itu yang paling lengkap dari internet. Nah, untuk yang internet ini tadi seperti Pak Firman jelaskan tadi,
dia muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, kalau dulu kan kalau kita misalkan iklan yang booming itu di radio dan juga televisi. Nah, sekarang kita sudah bergeser di mana iklan sangat banyak. Untuk saat ini iklan lebih banyak di internet, bisa di sosmed, di aplikasi, ya, dan juga di e-commerce. Nah, biasanya itu kan muncul sendiri-sendiri ketika kita menggunakan aplikasi, muncul iklan yang berkaitan. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk di paparannya atau contoh paparannya. Bagaimana bentuk paparannya? Mari simak baik-baik dari bacaan berikut ini. Nah, untuk membuat paparan iklan melalui radio, tentunya iklan melalui radio hanya dapat disampaikan dalam bentuk suara. Nah, untuk itu dalam menayangkan iklan di radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Nah, musik dan efek suara perlu ditambahkan guna menciptakan suasana yang mendukung skenarionya. Yang kedua, yaitu paparan iklan melalui televisi. Nah, tahapan pemaparan iklan melalui televisi itu diawali dengan membuat rancangan pastinya ya. Yang pertama kalian harus merancang dulu di konsep bagaimana misalkan paparan ceritanya, seperti sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Nah, setelah proses pembuatan skrip dan papan cerita disetujui, selanjutnya adalah pembuatan iklan di rumah produksi. Nah, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya itu bagaimana yang ketiga itu bagaimana membuat paparan iklan melalui internet. Nah, iklan di internet ini dapat dipaparkan dalam berbagai bentuk. Ya, salah satunya adalah banner. Nah, biasanya kan kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi itu muncul tuh misalkan seperti iklan baju, misalkan iklan HP, elektronik, dan lain-lainnya dalam bentuk banner yang menarik. Nah, iklan internet juga jenisnya beragam ya. Ada banner, yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Oke, bahkan kalau sekarang sih banyak di aplikasi-aplikasi muncul gitu kan. Nah, isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk, bisa juga makanan atau barang, baju, misalkan sembako dan lain-lainnya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalian sudah memahami bagaimana ragam bentuk iklan media elektronik. Nah, selanjutnya kalian silahkan pilih dari iklan media elektronik, yaitu iklan televisi. Nah, lalu kalian tuangkan kembali dalam bentuk gambar iklan. Jadi ditulis lagi ya, seperti contohnya ini, kolom berikut ini. Nah, tadi kalian sudah menggambarkan misalkan contoh iklan yang diambil dari televisi yang menurut kalian paling menarik. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar yang dari iklan televisi yang Pak Firman ambil, yaitu nah, ini. Yang pertama adalah Aqua, yang kedua adalah minuman degan, yang ketiga yaitu adalah secangkir kopi. Oke? Nah, perlu kalian ketahui bahwa kandungan yang yang terdapat pada air mineral, lalu minuman yang manis ini degan, dan juga yang terakhir adalah secangkir kopi. Nah, tahukah kalian bahwa kandungan yang terdapat pada air mineral itu merupakan dia materinya satu atau senyawa. Nah, maka air mineral ini disebutnya dengan zat tunggal. Oke. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah salah satu gambar misalnya contoh dari degan ya di sini. Nah, degan ini merupakan minuman manis, oke. Nah, ini termasuk dia adalah zat campuran karena di sini dia ada perpaduan air dengan pemanis, oke. Nah, ini juga disebut zat campuran yang homogen karena air dalam minuman manis ini pemanis yang di dalam air ini dia larut sempurna, yaitu dalam bentuk air. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah secangkir kopi. Nah, secangkir kopi ini merupakan salah satu bentuk zat campuran. Nah, dan juga termasuk kategori heterogen karena untuk minuman yang secangkir kopi ini dia tidak larut sempurna atau dikatakan heterogen. Nah, jadi masih ada butir-butir di dalam cangkir itu atau ampas dari kopi. Nah, sekarang kita akan membahas masuk juga tentang materi yang terdapat pada zat tunggal dan zat campuran. Oke, langsung saja silakan simak bacaan berikut ini. Nah, kalian telah memahami tentang materi zat tunggal dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Nah, perlu kalian ketahui, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, nah, atau sekitar kalian. Misalnya,
air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Oke. Nah, materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal atau disebut dengan zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Oke, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Nah, perlu kalian ketahui ya, contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Oke. Selanjutnya ada dinamakan senyawa. Oke. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Ya, itu adalah senyawa dari zat tunggal. Nah, selanjutnya masuk di zat campuran. Nah, zat campuran itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari dua materi atau zat dapat menyatu secara merata. Contohnya campuran homogen antara lain adalah campuran gula, pewarna, dan air, lalu larutan oralit, campuran air dan garam, dan udara, campuran gas-gas. Nah, selanjutnya adalah campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya air dengan kopi, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Baiklah, sekarang kalian buatlah sebuah kesimpulan dari uraian yang tadi Pak Firman bacakan. Nah, dalam bentuk bagan sesuai dengan jenis materi dan komponen penyusunnya seperti itu. Oke, selamat mengerjakan. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Firman mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian dan keluarga kalian untuk bergabung di channel Kelas Mandiri tentunya ya. Dan tak henti-hentinya juga Pak Firman selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, mengenakan masker ketika keluar rumah, dan jaga jarak atau social distancing tentunya ya. Nah, baiklah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.